Halo semuanya, hari ini mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Romance Juli 2020. Ini untuk zodiak Cancer, water sign. Oke, halo Cancer. Ini pembacaannya general, jadi bisa resonate dan bisa enggak. Lalu pembacaannya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang misalnya enggak terbalik atau malah enggak resonate sama sekali, ya berarti energinya bukan untuk kamu. So apa yang memang bukan untuk kamu jangan kau paksa, lalu kamu mempertanyakan kenapa nggak sesuai, ya karena memang bukan untuk kamu. Terkadang kita itu nggak mengerti kalau memang sesuatu hal bukan buat kita gitu, tapi kita nganggap buat kita. Itu yang kadang buat kita kecewa sendiri sebenarnya sih. Itu aku sebutnya sebagai masalah kita semua gitu. Oke. Jadi pembacaan Cancer Romance untuk Juli 2020. Oke. Kita lihat oracle kamu. Terlalu banyak flip card jadi nggak aku ambil. Ada first chakra, Archangel Raphael. Lalu ada blossoming abundance, attachment. Dan di the bottom of the deck ada magician and the mirror. Oke, Cancer, entah kamu atau pasangan kamu, energinya ini menjelaskan banget kalau ada seseorang yang too much attached, seseorang yang sangat terikat atau sangat gimana ya bahasa Indonesia itu, melekat dengan masa lalunya. Jadi masa-masa ini, terutama di Juli ini, aku ngelihat kenapa kamu melekat banget dan berurusan lagi dengan masa lalu kamu di sini. Aku ngelihat karena memang bagian dari masa lalu kamu itu benar-benar membuat ego kamu itu sakit, atau yang selama ini kamu bilang itu hati kamu sakit. Sebenarnya yang sakit itu adalah ego. Kita lihat oracle lainnya. Deception. Wow. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Free yourself. This could be the one. So, dan di bottom of the deck ada retreat. Ini adalah energi seseorang yang sangat sakit hati, sangat kecewa ya. Perasaannya begitu merasa dipermainkan ya. Tapi di satu sisi juga ngerasa terjebak dengan kesakitan itu, dengan masa lalu ini. Aku ngerasa ini energi yang udah kamu rasakan cukup lama, atau bahkan dalam udah hitungan beberapa tahun ini ya. Dan di sini ada this could be the one. Aku ngeliat ini energi sebagai kamu ngerasa
iya dia nyakitin gue, dia gini, pokoknya kamu ngerasa di saat dia begitu menyakiti kamu, memanfaatkan kamu, menjebak kamu, tapi di satu sisi juga kamu ngerasa dia memang orang satu-satunya yang sangat kamu sayangi, sangat kamu inginkan. Jadi ada rasa yang membuat kamu nggak mengerti kenapa di satu sisi kamu ngerasa begitu sakit, di satu sisi juga kamu ngerasa dia mungkin adalah satu-satunya, dia mungkin adalah orang yang terbaik untuk kamu, maksudnya dalam artian dialah yang nomor satu gitu. Kita lihat klarifikasinya. Nine of Swords. Nine of Cups dan Two of Cups. Dan ada Ten of Wands. So di sini dari 3 kartu itu aku ngeliat memang walaupun kamu tahu di dalam hati kamu yang terdalam dialah orang yang paling menyakiti kamu, orang yang paling mengecewakan kamu, orang yang membuat kamu hancur, jatuh sejatuh-jatuhnya di masa kesakitan ini, tapi dia juga orang yang sangat kamu sayangi sebenarnya. Jadi di dalam hati kamu yang terdalam banget, walaupun kamu menutupi ini semua, kamu menginginkan dia kembali. Kamu ingin dia untuk membantu kamu healing, kamu ingin membantu kamu ingin dia membantu kamu untuk fix semua yang udah terjadi di antara kalian berdua. Choice. Emotion, wow. Dan ada the youth. Nah, aku suka tarot ini, dia ada tambahan, ini lebih daripada jumlah tarot yang biasa. Ya, dia ada tambahan kata-kata seperti ini. Ada choice, emotion, dan the youth. I'm sorry for the noise ya. Yang aku lihat di sini adalah kamu dan dia too much, banyak banget emosi yang bermain saat kalian bersama. Emosi kalian itu bergejolak dan logika kalian, pikiran kalian itu enam itu kayak tuli, kayak blind, buta gitu. Logika kalian berdua benar-benar mati. Jadi saat kalian bersama itu kalian gak benar-benar bisa memilih sesuai hati, tapi pilihan kalian berdua adalah pilihan sesuai emosi. Ya, emosi itu ada yang baik, ada yang emosi buruk, tapi kita ngerasa emosi sudah pasti marah. No, emosi itu ada kecewa, sedih, senang, bahagia, itu semua emosi. Ya. Dan aku ngelihat akhirnya di akhir cerita kalian bersama ini,
dia menggunakan logikanya agar dia bisa memilih untuk keluar dari hubungan ini. Dan kamu gak mampu untuk memilih secara logika dengan pikiran kamu. So that's why kenapa perasaan kamu sekarang masih berada stuck di masa lalu ini. Ada Two of Wands dan Queen of Water. Dan ada Love. Wow. Seperti yang aku bilang tadi, orang ini memang orang yang begitu menyakitkan ya untuk kamu, tapi juga orang yang sebenarnya mengajarkan kamu cinta itu sebenarnya apa. Karena begitu menyakitkan, itu berarti karena memang ada pelajaran yang besar dan ada ego yang besar sedang semesta hancurkan. Dan aku bisa bilang untuk saat ini ya, orang yang berurusan dengan kamu ini menutupi semua perasaannya dan mencoba untuk memadamkannya, kayak menghilangkannya perasaan itu. Tapi aku ngeliat dia nggak bisa. Jadi mau nggak mau apa yang dia harus lakukan adalah menjauh, discontent, menjauh dari apapun juga. Aku ngeliat di sini retreat, dia mencoba menjauh dari kamu dan membuat seakan-akan dia itu nggak memiliki perasaan yang sama seperti kamu rasakan, agar dia juga kuat untuk melepaskan hubungan ini. Four of Wands, see? The Maiden, Thought. Jadi kalau dulu kalian berdua lebih banyak untuk bermain dengan emosi, sekarang kalian berdua mencoba untuk sama-sama bermain dengan logika. Tapi kalau kamu, aku ngeliat masih ada rasa emosi yang bermain. That's why kamu masih ngerasakan sakit, kekecewaan. Kalau dia mencoba banget untuk menutup emosinya. Jadi semuanya dia logikakan agar dia nggak begitu sakit dan terlihat kuat. Tapi apakah orang ini benar-benar kuat? I see, yang aku lihat malah justru lemah, orang yang lemah sebenarnya. Orang yang sensitif sebenarnya, orang yang sangat pure hatinya, sebenarnya orang yang sangat perasa. Cuma karena orangnya pintar untuk menyembunyikan itu semua. Banyak banget flip cardnya, nggak aku ambil. Healing, okay. Abundance dan union. So di sini free yourself diklarifikasi oleh healing, abundance dan union. So apa yang kulihat di sini adalah ini masa sekarang ya. Ini klarifikasi yang menggambarkan masa sekarang, di mana masa-masa ini terutama kamu untuk healing dan untuk sadari kalau kamu gak perlu dia untuk fix kamu gak perlu dia untuk healing kamu, karena kamu sendiri sebenarnya di dalam kamu itu sudah komplit kalau kamu benar-benar ngerasa yang namanya cinta dari semesta dan kamu mengerti apa itu spiritualitas
ya kamu nggak akan butuh dia untuk healing kamu. Jadi nggak perlu ada dia di dekat kamu akan healing. Kamu hanya sedang menawar sesuatu. Jadi kayak, Tuhan, di masa ini aku pengen healing, tapi kalau healing tolong Tuhan kembalikan dia ke hidup aku. Apakah Tuhan bisa ditawar seperti itu? Yang nggak akan bisa. Siapa sih yang bisa mengatur Tuhan? Nggak ada. Rencana Tuhan itu kompleks banget. Kita hanya bisa memprediksi, tapi yang benar-benar terjadi waktu tepatnya nggak ada yang benar-benar tahu, karena setiap orang bakal berbeda. This could be the one. Aku tahu kamu ngerasa stuck di masa lalu dan berharap dia kembali karena kamu ngerasa dialah satu-satunya. That's okay, that's fine. Itu adalah hak kita untuk merasa, hak kita untuk mencoba interpretasikan sesuatu perasaan, pikiran, ya. That's okay, that's fine. Describe. 5 of Wands dan 2 of Swords. So apa yang aku bisa bilang di sini, justru jika kamu maksa dia untuk ada di hidup kamu saat proses healing, justru keadaan akan makin chaos. Kamu ngelihat 2 orang yang sama-sama berapi dan sedang bersiap-siap untuk bergulat. So kamu bayangkan seseorang yang harus di masa healing, sebenarnya dia pun di masa healing, kamu pun di masa healing, tapi kamu memaksakan untuk kalian bersama. Energi api ketemu api hanya akan membuat sekitar terbakar, bahkan kalian berdua bisa terbakar. Karena saat ini memang masa-masa yang sebenarnya nggak ada pilihan selain untuk menerima proses penyembuhan secara spiritual ini, secara mental, jiwa, dan fisik ini, ya. Ini memang menyakitkan, mengecewakan, tapi ini harus terjadi. 2 of Pentacles. Kamu gak akan pernah bisa berhenti untuk juggling. Kamu gak akan pernah bisa berhenti untuk berpikir apa yang ingin kamu pilih, rasakan, atau apapun juga kalau kamu gak coba menerima apapun yang ada sekarang. Jadi apapun yang bakal terjadi ke depannya itu bukan urusan kamu, bukan urusan kita, tapi urusan yang semesta. Urusan yang harus kita jalani sekarang adalah apa yang ada di masa sekarang. So aku rasa pesan semestanya udah jelas banget di sini, ya. Dimana ini masa-masa untuk healing, ya. Tapi aku ambil aja kartunya. Untuk melihat mungkin ada pesan lain, pesan semesta untuk kamu. Terbalik, ritual invocation, lalu the candles magic, stability. Oke, di sini yang aku lihat adalah memang kelihatan sekarang itu seperti nggak jelas hidup kamu ngarah kemana, perasaan kamu nggak jelas ngarah kemana. Tapi aku ngelihat apapun yang terjadi ke depannya, jika kamu benar-benar menerima dan berserah, aku ngelihat bakal apapun yang terbaik untuk kamu itu bakal datang secara magic, ya bisa dibilang seperti ajaib lah istilahnya. Dan apapun yang kamu doakan di sini aku ngelihat bakal terwujud dengan cara dimana Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk kamu. Jadi kalau kamu berdoa untuk sesuatu yang memang bukan untuk kamu, itu nggak akan pernah
datang. Tapi kalau itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti bakal datang. Dan jika memang ada untuk kamu, Tuhan akan memberikan versi yang lebih baik. So itu pesan tambahan yang aku dapat. Okay, so I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.